Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas 2 yang dimana itu dokumen Instagram application yang disusun guna memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak dari dosen pengampu Ibu Putri Lestari Loka Pitasari Beluano Eskom MT MTA. Baik, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Zulfadli dengan NIM 130-2022-0084. Dan saya sendiri atas nama Muhammad Arsman dengan NIM 130-2022-0068. Dan saya Muhammad Riza dengan NIM 130-2022-0070. Dan saya Andi Bagas Prayogo dengan NIM 130-2022-0077. Baik, di sini kita masuk di pendahuluan, di mana fitur flipside dari Instagram yang diperkenalkan secara tiba-tiba dan akhir Januari telah menjadi subjek perhatian pengguna aplikasi sosial media tersebut di dunia. Nah, flipside adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menonton konten video pendek dengan cara yang berbeda dan menarik. Pendahuluan ini akan membahas lebih lanjut tentang fitur flipside termasuk tujuan pengembangannya, cara kerjanya, dan dampak terhadap pengguna serta ekosistem Instagram secara keseluruhan. Baik, nomor 2 ini saya akan menjelaskan deskripsi umumnya, di mana deskripsi produk aplikasi Instagram adalah aplikasi yang perangkat lunak jaringan sosial yang memungkinkan pengguna untuk memposting, berinteraksi dengan hiburan, dan mengirimkan pesan secara online. Serta ada fitur baru yang kami kembangkan, yaitu fitur flipside atau sisi lain dari diri kita. Fungsi dari produk ini adalah memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain, berbagai momen, mengekspresikan diri dengan lebih bebas, dan membangun komunitas yang beragam. Menyediakan platform yang lebih personal. Fitur flipside memberikan ruang bagi pengguna untuk menampilkan sisi lain dari diri dan mengontrol, meningkatkan privasi dan keamanan. Pengguna memiliki kontrol lebih besar atas informasi yang mereka bagikan dan dapat membatasi paparan konten tertentu. Memberikan peluang pemasaran yang lebih luas. Bisnis dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan targetkan strategi pemasaran mereka dengan lebih efektif dan menggunakan kedua profil. Dari karakteristik user, pengguna Instagram yang umum digunakan untuk memahami perilaku dan kepribadian di platform tersebut. Berikut adalah kategorinya. Yang pertama itu berdasarkan kepribadian. Ada yang extrovert, introvert, dan ambivert. Yang kedua itu berdasarkan aktivitas dan konten, yaitu content creator, socializer, dan lurker. Yang ketiga berdasarkan demografi, yaitu usia, jenis kelamin, dan lokasi. Yang keempat berdasarkan minat dan hobi, yaitu fashion, traveling, dan juga kuliner. Ada juga batasan umum, yaitu batasan konten, batasan akun, dan batasan interaksi. Ada pula asumsi dan ketergantungan, di mana ketika kita ingin masuk dalam aplikasi tersebut, membutuhkan akses internet, aksesibilitas perangkat dan kebijakan dan aturan aplikasi. Lalu ketiga, persyaratan umum. Pertama, persyaratan interface eksternal. Yang pertama, user interface. Antarmuka pengguna untuk fitur flipside di aplikasi Instagram harus dirancang agar intuitif dan mudah digunakan. Halaman utama harus menampilkan informasi yang jelas mengenai fitur flipside dan manfaat yang ditawarkan. Antarmuka harus responsif dan dioptimalkan untuk berbagai ukuran layar dan perangkat mobile. Lalu, antarmuka perangkat keras.
Antarmuka perangkat keras untuk fitur website di aplikasi Instagram harus dirancang agar intuitif dan mudah digunakan. Tombol-tombol dan kontrol fisik yang terkait dengan fitur ini harus ditempatkan secara ergonomis dan responsif terhadap sentuhan pengguna. Lalu, antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi untuk fitur Flipside di aplikasi Instagram harus dirancang agar intuitif dan mudah digunakan, yaitu halaman komunikasi harus menampilkan informasi yang jelas mengenai pesan, notifikasi, dan interaksi yang terkait dengan fitur website. Lalu, persyaratan fungsional. Yang pertama, fungsi login. Fungsi login di Instagram untuk mengotentikasi dan memberikan akses kepada pengguna ke akun mereka. Lalu, login input. Untuk membuat halaman input login di Instagram dan beberapa elemen penting harus disertakan untuk memastikan bahwa pengguna dapat masuk dengan mudah dan aman. Lalu verifikasi. Verifikasi melibatkan beberapa langkah. Dan langkah-langkah yang biasanya terlibat dalam proses verifikasi di Instagram sebagai berikut. Permintaan verifikasi, yaitu dengan opsi akun permintaan. Yang kedua, pengisian formulir verifikasi, yaitu nama pengguna, nama lengkap, dikenal sebagai kategori akun. Lalu, dokumen identitas. Pribadi unggah foto dokumen identitas resmi seperti paspor, KTP, atau SIM. Lalu ada juga bisnis. Yang keempat, proses peninjauan oleh Instagram dan notifikasi. Lalu, autentikasi dua faktor atau disebut dengan 2FA. 2FA ini disarankan untuk mengaktifkan autentikasi dua faktor di pengguna antara keamanan untuk verifikasi. Notifikasi verifikasi itu juga sebagai akun akan mendapatkan rencana biro verifikasi atau penolakan jika ditolak pengguna dapat mengajukan permintaan lagi setelah 30 hari. Lalu fungsi menu. Fungsi menu opsi berfungsi sebagai pusat akses ke berbagai pengaturan dan fitur tambahan di Instagram, yaitu pengaturan aktivitas Anda, simpan atau save, teman dekat, temukan orang atau discover people, lalu temukan kode QR, akun bisnis, dan yang terakhir adalah aktivitas yang disematkan. Setelah itu ada juga fungsi input proses output. Fungsi input fitur website di Instagram, misalnya fitur input untuk menambahkan konten atau interaksi khusus dalam aplikasi, dirancang untuk mempermudah pengguna dalam berbagai dan berinteraksi dengan konten Flipside. Yaitu berikut adalah beberapa fungsi utama dari input Flipside di Instagram. Yang pertama, input teks, yang kedua input media, yang ketiga tagging dan mention, keempat hashtag, kelima lokasi, keenam interaksi pengguna, 7 trigger dan efek, kedelapan polls and dan pertanyaan. Yang terakhir autentifikasi dan verifikasi. Lalu yang kedua fungsi proses. Fungsi proses berdasarkan hipotesis bahwa Flipside adalah sebuah fitur baru atau konsep yang diusulkan dapat mencakup beberapa aspek yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkreasi dengan konten secara lebih dinamis dan menarik. Berikut adalah beberapa fungsinya, yaitu kreasi konten memungkinkan pengguna untuk membuat konten interaktif, interaksi langsung memungkinkan interaksi real-time dengan audiens melalui fitur live streaming atau chat interaktif. Lalu personalisasi dan kustomisasi memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten mereka dengan stiker, filter, efek AR, dan elemen kreatif lainnya. Keempat, kolaborasi konten memungkinkan beberapa pengguna untuk berkolaborasi dalam satu konten. Kelima, pengukuran dan analitik
memberikan alat analitik untuk mengukur keterlibatan dan kinerja. Lalu monetisasi memberikan peluang untuk monetisasi melalui konten. 7. Keamanan dan privasi. Habis itu ini adalah contoh alur proses website. Membuka website, membuat konten, mengatur interaksi, membagikan konten, analisis, dan tindak lanjut. 3. Fungsi output. Fungsi output itu untuk memberikan hasil akhir dari interaksi dan konten yang dibuat oleh pengguna. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari output, yaitu tampilan konten, interaksi pengguna, umpan balik real time, analisis kerja, notifikasi, peningkatan jangkauan, dan peluang monetisasi. Syarat dan performa, yang dimana untuk memastikan fitur Flipside di Instagram berfungsi dengan optimal dan memberikan pengalaman pengguna yang baik, diperlukan beberapa performa yang harus dipenuhi. Berikut adalah syarat-syaratnya. Yang pertama ialah responsivitas, yang dimana berfungsi untuk aplikasi harus cepat merespon input pengguna tanpa lag. Yang kedua, kompatibilitas perangkat, yang dimana fitur harus bekerja dengan baik dari berbagai perangkat, yang termasuk ponsel dengan berbagai ukuran layar dan resolusi. Yang ketiga adalah kinerja jaringan. Fitur ini harus tetap berfungsi dengan baik di berbagai kondisi jaringan, termasuk koneksi internet yang lambat dan tidak stabil. Yang keempat ialah efisiensi penggunaan data, yang dimana fitur harus dirancang untuk meminimalkan penggunaan data agar dapat diakses oleh pengguna dengan kuota yang terbatas. Yang kelima ialah keamanan dan privasi. Fitur ini harus memenuhi standar keamanan tinggi untuk melindungi data pengguna dan mencegah akses yang tidak sah. Yang keenam adalah stabilisasi aplikasi. Aplikasi harus dalam keadaan stabil dan tidak sering crash saat pengguna mengakses atau berinteraksi dengan fitur Flipside. Yang ketujuh adalah latensi rendah. Pengalaman interaksi harus terjadi hampir secara real time, terutama pada fitur live atau interaktif. Yang kedelapan, optimisasi sumber daya, yang dimana penggunaan CPU, RAM, dan baterai harus dioptimalkan untuk mencegah penurunan kinerja perangkat. Atribut perangkat lunak, yang dimana untuk memastikan bahwa fitur Flipside di Instagram memenuhi standar kualitas tinggi, diperlukan beberapa atribut perangkat lunak yang harus dipertimbangkan selama pengembangan dan implementasinya. Berikut adalah atribut yang digunakan di fitur Instagram. Yang pertama ialah fungsionalitas, reliabilitas, usability, efisiensi, maintainability, dan portability. Setelah itu saya akan mencoba menjelaskan keamanan dari fitur Flipside yang ada di Instagram. Keamanan adalah aspek kritis dalam pengembangan dan pengoperasian fitur Flipside di Instagram. Fitur ini harus dilengkapi dengan berbagai lapisan perlindungan untuk melindungi data pengguna, yang dimana untuk mencegah akses yang tidak sah dan memastikan keamanan keseluruhan platform. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan fitur Flipside. Yang pertama ialah melakukan enkripsi data. Yang kedua, autentikasi yang kuat. Yang ketiga, otorisasi yang dipersempit. Yang keempat, perlindungan terhadap serangan. Yang kelima, pemantauan dan pencatatan. Yang keenam, pembaruan dan pemeliharaan. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran keamanan. Dan yang terakhir, kebijakan privasi yang jelas. Setelah itu, kita akan mencoba membahas tentang perawatan dalam fitur Flipside ini. Perawatan fitur Flipside di Instagram adalah proses yang melibatkan pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan kontinu yang memastikan kualitas dan kinerja optimal dari fitur tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk merawat fitur Flipside. Yang pertama ialah pemantauan kinerja. Yang kedua, pemeliharaan rutin. Yang ketiga, pembaruan perangkat lunak. Yang keempat, pengujian kualitas. Yang kelima, pengelolaan konten. Yang keenam, peningkatan konten. Yang ketujuh, kesadaran pengguna. Dan yang terakhir, pendukung pelanggan. Saya akan mencoba menjelaskan flowchart dari fitur yang ada di Instagram ini. Itu ialah, pertama, kita harus melakukan login di halaman login. Setelah itu akan terjadi verifikasi, di mana jika login berhasil, maka akan masuk ke halaman utama. Dan jika tidak, maka akan kembali ke halaman login. Setelah itu, setelah masuk ke halaman utama, kita memiliki dua opsi, yaitu masuk ke Explorer atau masuk ke Profile, yang dimana
Untuk masuk ke fitur Flipside, kita harus masuk ke bagian profile terlebih dahulu. Di bagian profile akan ada dapat opsi lagi, di mana untuk masuk ke profile Flipside ataupun kembali ke halaman utama. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.